Jadi untuk mengetahui berapa liternya, kalau misalnya yang nggak tahu ya literannya, kita bisa lewat dari sini nih teman-teman nih. Nah, iya, ini kita bisa lewat dari sininya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, teman-teman semua di channelnya Komatsu Indonesia. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga rezekinya lancar, keluarganya sehat selalu dan selalu diberi kesehatan serta kemakmuran rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi ini ya, video tentang hari ini saya mau ganti oli ya, atau servis lah, servis pergantian oli ya. Jadi biasanya perhitungannya itu kalau mesin besar atau wheel loader ya, itu biasanya 500 ya. Kalau di tempat saya bekerja ini 500 ya HM nya. Ada juga yang biasanya bos-bos yang tidak mau ambil risiko, biasanya dia 300. Kalau ini ada yang juga 400 juga ada yang juga 600 ya. Jadi kalau saya ya teman-teman ya, di tempat saya bekerja ini kita ambil HM-nya 500 ya, 500 jam lah ya. Jadi apa aja sih, misalnya kalau misalnya pergantian oli itu apa aja biasanya yang diganti ya. Pada umumnya kalau servis ganti oli atau servis ya, biasanya itu yang diganti dari filter-filternya ya, dari filter solar atas bawah ya, terus filter oli, terus filter hidrolik, terus filter udara, itu biasanya semua diganti ya. Kalau misalnya setiap itu biasanya setiap pergantian mesin ya, pergantian mesin besar. Karena kalau misalnya tidak diganti dia kasihannya apa ya, dia kan kerjanya berat, namanya alat berat pasti dia kerjanya berat, ngoyo lah ya. Karena itu apalagi ini di batu bara, dan nggak ada di batu bara, terus kadang juga di tempat-tempat yang banyak debu, itu penting sekali ya untuk pergantian filternya itu ya, agar supaya filternya bersih, tidak mudah panas, terus saringan udaranya bersih, semuanya bersih ya. Oke, kita lanjut. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan setelah tombol notifikasinya saya mengajak semua ya untuk belajar bareng-bareng dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan sehat selalu ya, segera dapat yang terbaik ya buat teman-teman semua ya. Jangan lupa tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya bila perlu, agar aman setiap saya mengupload video biar teman-teman semua biar tahu. Oke, lanjut. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, misalnya nanyanya begini, Bang, itu hitungan 500-nya itu dari mana HM-nya ya? Ini namanya teman-teman, ini HM-nya ya. Ini bukan mengguru ya, buat senior ya, ini cuman berbagi pengalaman aja ya. Ini HM-nya ini 7213.6 ya, misalnya begitu ya. Ini 840, ini RPM, rotasi putaran per menit ya. Ini 7200 ya, poin 6 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia pergantiannya 500, berarti ini besok ya, ini kan servis sekarang ya, berarti ini pengambilannya begini, berarti 7713 ya. Nantinya ketemunya servis yang kedua, ini servis yang pertama ya teman-teman ya. Cara penghitungannya begitu. Kalau misalnya ganti oli transmisi atau oli hidrolik, dia pengambilannya biasanya 2500 sampai 3000 ya teman-teman ya. Berarti di sini nanti nunggunya poinnya, kalau misalnya dihitung dari sekarang, dia nunggu 10.000 ya teman-teman ya. 10.000 berapa gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pergantian ya teman-teman ya, usahakan mesin itu dingin dulu ya. Usahakan mesin dulu itu dengan cara dibuka dulu teman-teman ya. Mesin dibuka kanan kiri ya, agar udara keluar masuk. Jadi kalau misalnya olinya dingin, mesinnya dingin, jadi otomatis dia nanti olinya akan turun semua ya kalau mesinnya dingin ya. Jadi kalau misalnya jangan pas lagi panas langsung dibuka langsung ini, jangan ya.
kasihan komponen-komponen yang ada di dalamnya itu ya. Jadi begini, nah, setelah itu kita buka lagi yang sini, jadi itu agar mesinnya dingin ya teman-teman ya. Nah, buka seperti ini, itu untuk mengurangi risiko-risiko lah. Misalnya kalau masih panas kan dibuka lewat bawah, kasihan kan, maksudnya kasihannya begini, kalau misalnya kena di tangan mekanik atau yang ganti oli atau kita, jadi kita nggak ambil risiko. Jadi kalau misalnya dia mesinnya dingin, jadi yang dari atas itu semuanya olinya itu nanti akan turun ke bawah. Seperti halnya kita ganti mesin motor ya, oli motor atau oli ini ya. Jadi kalau dia nunggu mesinnya dingin, otomatis dia akan turun semua ya. Istilahnya dia turun ke bawah. Nanti kita gantinya lewat ini teman-teman nih. Ini olinya lewat sini ya. Ini nanti filter olinya di sini, filter solarnya ya. Itu filter solar ya, ini filter solarnya, itu filter olinya ya. Nah, ini setiap pergantian begini ini harus diganti, ini itu filter solarnya harus diganti ya teman-teman ya, untuk mengurangi panas ya. Oke, lanjut. Nah, kalau pematu di sini dari bawah ini levelnya ini. Ganti sama filternya sekalian, ganti sekalian ya, sama filter udara ganti. Oli ini dikencangkan, kencang, siap diisi kembali. Itu yang bening nggak ada ya, solarnya, yang filter solar yang bening. Oh, ada ini ya. Ya kelihatan sampahnya. Kan nggak ada tutupnya sih ini. Filter solar. Ya tumpah saya ngambil. Ini bocor halus begini kan, nggak bisa dipakai. Apanya? Diganti kan warna. Untuk solar yang baru seperti ini biasanya diisi solar ya teman-teman ya. Untuk filter yang baru ini ya langsung diisi solar ya. Ini yang filter solar yang atas ini. Filter solar yang atas ini yang bawah. Ini yang bawah ini. Filter yang bawah ini yang atas. Ini filter oli ya. Ini bekasnya ini. Ini yang bawah, filter atas solar oli. Ini yang apa, transmisi apa hidrolik ini, Pak? Hidrolik. Untuk WA 470 isinya 47 liter. 47 liter. WA 470. Oke, tadi udah diisi sama mekanik. Jadi ini kapasitasnya, ini olinya ini 47 liter ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya ini fullnya, ini mesin besar ya, mesin V8 besar untuk well loader ya, mesin besar ini. Nah, ini kalau misalnya pengecekan begini, misalnya orang yang nggak tahu ya, orang yang nggak tahu berapa liter sih kapasitasnya ini, misalnya kalau
kita baru-baru bawa alat ya, pertama kali bawa alat kan ada yang besar kecil ya teman-teman ya. Jadi kita ngeceknya lewat sini teman-teman. Misalnya jadi untuk mengetahui berapa liternya, kalau misalnya yang nggak tahu ya literannya, kita bisa lewat dari sini nih teman-teman nih. Nah, iya ini kita bisa lewat dari sininya. Nah, jadi full nyampe nyentuh yang atas H-nya ini ya, garis yang atasnya ini ya teman-teman ya. Misalnya kan nggak tahu, aduh ini mesin ini ukurannya berapa liter atau kapasitasnya berapa liter. Jadi sama aja teman-teman ya, waktu kita pengecekan sebelum melakukan pengoperasional ya. Jadi begini ya, jadi pengecekannya begitu. Misalnya kita nggak tahu, kita baru pertama bawa alat dari kayak saya ya, dari WA misalnya WA 200 WA kecil ya, itu sekitar 37 liter. Nah saya ganti yang loader besar, pas ganti oli kalau saya nggak tahu ini pengecekannya. Jadi setelah pengecekan, setelah pengisian tadi ya, langsung dicek. Setelah begini langsung dicek kalau misalnya mekanik nggak tahu. Jadi kalau misalnya dia kebanyakan nggak bagus, dia kurang juga nggak bagus, harus pas daripada levelnya yang tadi ya teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke semua, kita tutup kembali. Oke, cek bawah ada yang ini enggak, cek. Oke, udah aman, cek semua aman. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya ya teman-teman ya. Jangan lupa tombol subscribe, terus nyalakan tombol notifikasinya agar aman, agar setiap saya mengupload video teman-teman semua bisa tahu dan kita belajar bareng terus ya tentang boiler ya buat teman-teman semua. Oke, terima kasih, sehat selalu, salam buat keluarga di rumah, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.